dari Ustadz Billy Rashid. Kepada Ustadz, bagaimana caranya kita sebagai manusia biasa tidak mengikuti hawa nafsu kita? Satu, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdas dan kuat itu adalah orang yang man dana nafsahu, orang yang bisa memanajemen nafsunya. Ya, kata nafsu di dalam Al-Quran maupun hadis itu bisa bermakna nafsu, hawa nafsu, tapi juga bisa bermakna jiwa, tapi juga bisa bermakna diri. Ya, diri artinya ya fisik dan ruhani. Tapi kalau an-nafasu itu nafas ya. Kalau an-nafsu itu tadi maknanya ada 4 itu tadi. Nah, mandana nafsahu, orang yang bisa memanajemen dirinya atau memanajemen hawa nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan bisa beramal untuk apa yang terjadi setelah kematiannya. Artinya mempersiapkan bekal kehidupan akhirat begitu. Satu. Yang kedua, artinya kita harus tahu hadis itu. Resep pertamanya ya. Kita harus termotivasi untuk menjadi orang al-kayyis, orang yang pintar dan kuat. Itu kita harus termotivasi untuk itu. Yang kedua, supaya kita tidak mengikuti hawa nafsu, baik itu hawa nafsu yang terkait dengan harta, ataupun hawa nafsu syahwat, atau hawa nafsu yang terkait dengan syubhat. Syubhat itu tidak hanya harta ya, tapi syubhat itu tidak hanya makanan juga, tapi syubhat dalam hal pemikiran, dalam hal akidah, dalam hal fikih juga itu ada syubhat. Nah, supaya kita tidak tergoda atau kalah dengan hawa nafsu, yaitu kita berdoa. Yang kedua ya, kita berdoa. Doanya apa? Misalnya diantaranya yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Silakan dicatat. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari mungkaratil akhlak, kemungkaran akhlakku, wal a'mali, kemungkaran perbuatanku, wal ahwa'i, dan kemungkaran hawa nafsuku. Itu doanya, salah satunya bisa kita pakai itu ya, dari Rasulullah langsung. Kemudian tips yang ketiga supaya kita tidak termakan hawa nafsu kita, yaitu paksa untuk menahan hawa nafsu ya. Ya, caranya dipaksa itu apa? Ya, banyak hal. Misalnya yaitu ta'aqub, menyiksa diri sendiri. Nah, menyiksa diri sendiri ketika kepingin menuruti hawa nafsu. Apa itu contohnya? Ini agak panjang, enggak apa-apa ya Ukti Canda ya. Apa itu contohnya? Kita tahu diantaranya kisahnya. Ya, ini kisah. Ini dongeng sebelum tidur. Ada salah seorang sahabat Nabi yang namanya Jabir bin Abdillah, yang suatu saat Jabir bin Abdillah ini termasuk golongan orang yang hartanya nggak miskin tapi juga nggak kaya, tapi dermawan beliau itu. Suatu saat Jabir bin Abdillah ini membeli daging di pasar Madinah ketika itu. Nah, kemudian ketemu dengan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Ternyata dikritik, entah kritiknya ini dalam posisi menyalahkan, atau kritiknya itu dalam posisi menasihati, atau kritiknya itu dalam posisi bercanda. Ya, kita nggak tahu itu, tapi kebanyakan ulama itu menggunakan asar atau riwayat ini sebagai dalil apa? Dalil untuk tidak menuruti hawa nafsu. Kenapa? Karena Sayyidina Umar ketika itu bilang, Jabir, emangnya kalau kepingin apapun itu terus kamu turuti? Padahal Jabir beli daging, ya karena mungkin lama nggak makan daging gitu. Itu dimarahi sama Sayyidina Umar. Ya dimarahi, atau itu bercanda, atau itu menasihati, kita nggak tahu ya, karena itu teks hadis, teks asar ya. Kita tidak tahu posisi atau latar belakang psikologisnya ketika itu ya. Nah, tapi dari sini kita ambil kesimpulan bahwasanya jangan diturut-turuti hawa nafsu itu ya, harus dipaksa ya. Harus dipaksa untuk ditinggalkan. Yang keempat, silakan dicatat. Yang keempat, supaya tidak mengikuti hawa nafsu itu adalah lupakan. Ya, lupakan. Ya, kepingin apa? Kalau itu buruk, lupakan. Ganti dengan aktivitas lainnya. Ada salah satu kalam dari Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. An-nasu idza lam yushghilhu al-haqqu syaghalahul
batilu. Ya, kurang lebih begitu. Manusia itu ketika dia tidak disibukkan dengan kebenaran, dengan kebaikan, maka dia akan disibukkan dengan kebatilan dan keburukan. Ya, artinya kalau adik-adik kegiatan sehari-harinya itu ada waktu senggang yang membuat adik-adik kepingin menuruti hawa nafsu, maka segera sibukkan dengan kebaikan. Sehingga badan sudah lelah, tidak sempat berbuat yang buruk, tidur akhirnya. Dan kata salah seorang ulama, tidur itu bisa lebih baik daripada ibadah, dan tidur itu merupakan ibadah yang terbaik yang membuat kita tidak kober bermaksiat. Dan sering dibilang oleh Gus Bahak ya, bahwa lebih baik tidur daripada maksiat. Sampai ada di kitab Uqalaul Majanin, di situ disebutkan ada salah satu wali yang dianggap gila hanya karena sehari-harinya tidur terus, bangun-bangun cuma sholat saja. Dan sholat fardu saja, tidak sholat sunnah juga, tidak puasa juga. Nah ternyata dicemooh oleh seorang yang merasa lebih alim, lebih soleh, dicemooh, dia bangun, tidur saya ini lebih baik daripada bangunnya kamu, karena kamu bangun itu justru bermaksiat, saya tidur tidak bermaksiat apapun. Masya Allah. Jadi adik-adik remaja, ya nggak masalah banyak tidur ya daripada maksiat. Diingat-ingat itu ya, nggak masalah banyak tidur daripada bermaksiat. Tapi kalau bisa beribadah, ya silakan. Ya, silahkan.